wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak. Silahkan dinyamankan duduknya. Sebelumnya dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Rusma Fitri. Saya dari SMA Negeri 1 Pulau Besar. Saya kelas 12 IPA, Bu. Baik, Mbak Risma ya yang sudah menghubungi saya via WA kemarin, benar? Iya, benar. Baik, sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Umi Hania. Jadi Mbak Risma bisa memanggil saya Mbak Hani atau Bu Hani, itu senyamannya Mbak Risma saja. Bagaimana Mbak? Iya. Baik, sebelumnya Mbak Risma ini dari mana Mbak? Dari rumah atau Dari rumah langsung ke sini. langsung sini? Jadi ini sesuai janji kita kemarin ya Mbak, untuk bertemu di sore hari ini. Iya, Bu. Tadi Mbak Risma bilang Mbak Risma kelas 12 ya? Iya. Berarti Mbak Risma ini harusnya sudah akan melakukan ujian. Iya. Gitu. Semangat ya Mbak ya. Iya. Semoga ujiannya lancar tanpa halangan apapun. Baik. Tadi kan Mbak Risma kesininya naik apa Mbak? Tadi kebetulan naik motor. Naik motor sendirian atau diantar? Sendirian. Sendirian. Jarak dari rumah Mbak Risma untuk ke tempat saya kira-kira berapa menit sih Mbak? Sekitar 15 menitan. 15 menit cukup jauh ya Mbak ya? Iya. Baik, sebelumnya apakah tadinya kan Mbak Risma datang ke sini untuk melakukan konseling. Apakah Mbak Risma sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya Mbak Risma mengikuti kegiatan konseling, begitu ya Mbak? Iya, betul begitu. Baik, sebelumnya berarti Mbak Risma ini apakah sudah paham mengenai konseling? Saya belum paham tentang konseling, Bu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konseling terlebih dahulu ya Mbak. Jadi konseling ini adalah Mbak Risma menceritakan permasalahan Mbak Risma. Saya nantinya akan membantu Mbak Risma untuk menemukan solusi dari permasalahan Mbak Risma. Apakah Mbak Risma sudah paham? Ya, Bu, saya sudah paham. Baik, selanjutnya nih Mbak Risma, di konseling ini ada beberapa hal yang perlu Mbak Risma patuhi dan pahami. Jadi hal yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana konseling kita hari ini tidak boleh bocor di forum luar. Jadi cukup kita berdua saja yang tahu mengenai konseling kita hari ini. Bagaimana Mbak Risma, apa sudah paham? Ya, saya sudah paham. Baik, untuk asas yang kedua ini adalah asas keterbukaan Mbak Risma. Jadi Mbak Risma ini diminta untuk terbuka, untuk menceritakan permasalahan kepada saya. Jadi tidak perlu ragu atau sungkan untuk menceritakan permasalahan Mbak Risma kepada saya, karena saya tidak akan melakukan, karena saya pastinya akan menerima apa masalah Mbak Risma nanti. Saya akan membantu Mbak Risma untuk menemukan solusinya. Untuk asas yang ketiga nih Mbak Risma, yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini tentunya Mbak Risma datang konseling kepada saya atas dasar paksaan atau keinginan Mbak Risma sendiri. Atas dasar keinginan saya sendiri. Baik, terima kasih ya Mbak. Karena kalau Mbak Risma ini atas dasar paksaan, tentunya konseling kita tidak bisa berjalan dengan lancar gitu. Apakah Mbak Risma sudah paham mengenai asas-asas dari konseling dan juga konseling? Mungkin apakah ada yang ingin Mbak Risma tanyakan lagi? Sudah paham. Sudah paham ya Mbak ya. Baik, boleh dinyamankan lagi Mbak duduknya, mungkin direlekskan lagi. Nah, sebelum kita melakukan konseling nih Mbak, jadi waktu konseling kita ini hanya 20 sampai 30 menit saja. Nah, jadi kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik ya Mbak, selama 20 sampai 30 menit ke depan. Karena tapi nantinya jika konseling ini dalam waktu 20 sampai 30 menit belum selesai, kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak Risma bersedia? Ya, bersedia. Baik Mbak Risma. Baik Mbak Risma, sebelumnya saya izin untuk membawa catatan ya Mbak Risma untuk mencatat kegiatan konseling kita. Baik, mungkin Mbak Risma bisa dinyamankan lagi posisi duduknya. Baik, jadi apa nih tujuan Mbak Risma datang ke sini? Apa ada sesuatu yang cukup mengganggu Mbak Risma?
Jadi begini Bu, beberapa waktu ini saya sulit tidur atau insomnia. Baik, bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Rusma mengenai apa yang membuat Mbak Rusma sulit tidur sehingga menyebabkan Mbak Rusma mengalami insomnia. Iya Bu, jadi saya memiliki banyak tugas yang menumpuk sehingga saya sulit untuk tidur dan merasa lebih cemas. Baik, dari yang sudah Mbak Rusma ceritakan tadi, saya bisa mendengar jika kecemasan Mbak Rusma terhadap tugas membuat Mbak Rusma sulit untuk tidur. Saya ingin memahami lebih dalam nih Mbak Rusma. Menurut Mbak Rusma, apa yang paling sulit untuk mengatasi kecemasan ini? Saya selalu memikirkan tugas-tugas saya Bu. Setiap kali saya mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa karena saya selalu memikirkan tugas-tugas saya yang belum saya selesaikan. Baik, jadi salah satu tantangan terbesar bagi Mbak Rusma adalah sulit menghentikan pikiran yang terus berputar di malam hari. Apakah ada hal lain yang menurut Mbak Rusma itu juga menjadi kendala? Saya juga sering menunda-nunda tugas saya Bu, karena tugas yang banyak dan saya merasa bingung mau mulai dari mana dulu. Akhirnya tugas menumpuk dan saya semakin cemas. Baik Mbak Risma, saya mengerti ya. Jadi ada dua hal nih yang membuat kecemasan Mbak Risma ini semakin berat. Jadi yang pertama yaitu pikiran yang terus aktif di malam hari, dan yang kedua kebiasaan Mbak Risma untuk menunda tugas sekolah Mbak Risma. Iya Bu, benar. Baik Mbak Risma, sebelum kita mencari solusi, saya ingin tahu nih bagaimana gambaran pola tidur Mbak Risma akhir-akhir ini. Mungkin Mbak Risma bisa menceritakan lebih lanjut dalam seminggu terakhir ini beberapa jam sih rata-rata Mbak Risma ini tidur setiap malamnya? Biasanya 4 jam, terkadang hanya 2 sampai 3 jam saja waktu saya ada dengan tugas yang mepet Bu. Jadi saya hanya tidur singkat untuk mengerjakan tugas dan berangkat ke sekolah. Baik, saya dapat memahami ya Mbak Risma. Hal itu cukup melelahkan bagi Mbak Risma. Lalu apakah ada malam di mana Mbak Risma ini bisa tidur nyenyak? Apakah ada yang berbeda? Terkadang kalau saya benar-benar kelelahan, saya bisa tidur lebih cepat Bu. Tetapi itu pun masih sulit. Saya tetap terbangun tengah malam dan sulit untuk tidur lagi. Baik Mbak Risma, informasi ini sangat penting ya Mbak Risma, supaya kita bisa melihat perubahan setelah mencoba strategi baru nanti. Nah, setelah saya mendengar cerita Mbak Risma tadi, saya ingin memastikan kembali nih apa yang ingin Mbak Risma capai dari konseling ini. Apakah mungkin ada harapan Mbak Risma dari proses konseling ini? Saya ingin memperbaiki pola tidur saya Bu, menjadi pola tidur yang lebih tepat. Saya juga ingin bisa mengelola tugas-tugas saya dengan baik dan tanpa merasa cemas yang berlebihan. Baik Mbak Risma, jadi ada dua hal utama nih ya Mbak Risma yang ingin Mbak Risma capai. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tidur Mbak Risma, dan yang kedua yaitu mengurangi kecemasan akademik Mbak Risma terhadap tugas sekolah dari Mbak Risma. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Risma tambahkan? Sepertinya itu saja Bu, dan tidak ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Sekarang baik Mbak Risma ya, sekarang mari kita tetapkan beberapa target yang bisa kita capai bersama. Bagaimana kalau kita mulai dengan tidur Mbak Risma tadi? Dalam 1 minggu ke depan, menurut Mbak Risma berapa jam tidur yang realistis untuk Mbak Risma capai? Mungkin sekitar 6 jam Bu. Saya tahu saya belum bisa langsung tidur 8 jam, tapi kalau lebih dari 2 jam mungkin saya merasa sudah lebih baik. Bagus sekali ya Mbak Risma ya. Jadi target kita dalam seminggu ini adalah meningkatkan durasi tidur Mbak Risma
selama 2 jam, menjadi minimal 6 jam berarti ya Mbak Risma. Nah, baik Mbak Risma, sekarang untuk tugas sekolah Mbak Risma ya, bagaimana kalau kita mulai dengan membuat jadwal kerja yang lebih teratur. Jadi itu supaya Mbak Risma tidak menunda-nunda tugas sekolah lagi. Mungkin bisa saya coba, Bu. Saya sering bingung harus memulai tugasnya dari mana. Jadi kalau ada jadwal yang jelas, mungkin saya lebih tepat waktu lagi. Baik, jadi kita sudah menetapkan 2 target utama ya Mbak Risma ya. Jadi yang pertama tadi yaitu meningkatkan durasi tidur menjadi 6 jam per malam dalam seminggu ke depan. Lalu yang kedua yaitu membuat dan mengikuti jadwal tugas sekolah yang lebih terstruktur agar tidak menumpuk. Nah, di sini saya mempunyai 2 teknik ya Mbak Risma ya. Sepertinya teknik ini bisa membantu Mbak Risma. Jadi Mbak Risma bisa memilih nih, bisa memilih untuk memakai satu teknik atau memakai kedua teknik tersebut. Jika menggunakan kedua teknik tersebut, bagaimana? Apakah bisa lebih efektif? Begini ya Mbak Risma, tidak masalah jika Mbak Risma menggunakan kedua teknik tersebut. Nah, kita akan mencoba kedua teknik ini untuk mencapai target ini, dan di sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana progres Mbak Risma. Bagaimana menurut Mbak Risma? Baik Bu, saya mengerti. Mungkin saya bisa mencoba menggunakan kedua teknik tersebut agar dapat mengubah kebiasaan saya. Bagus sekali ya Mbak Risma. Kita akan mulai menerapkan langkah-langkah kecil nih Mbak Risma untuk mencapai tujuan Mbak Risma ini. Jadi saya akan membantu Mbak Risma selama proses ini. Iya Bu, terima kasih dan mohon bantuannya. Baik Mbak Risma, dari pembicaraan kita tadi Mbak Risma, saya melihat bahwa 2 faktor utama yang mempengaruhi tidur Mbak Risma ini adalah kecemasan terhadap tugas yang menumpuk dan juga pikiran yang terus berputar di malam hari. Nah, saya ingin memastikan sejauh mana apakah ada hal yang terasa baru untuk Mbak Risma dalam pemahaman kita kali ini. Iya Bu, saya sadar jika kebiasaan saya menunda tugas juga membuat saya lebih cemas dan akhirnya saya sulit tidur. Saya pikir sebelumnya ini hanya masalah pola tidur saja. Ternyata ada kaitannya dengan cara pengelolaan tugas saya juga. Baik Mbak Risma, itu pemahaman yang cukup bagus ya Mbak Risma. Jadi kecemasan Mbak Risma di malam hari bisa jadi karena tugas-tugas yang belum terselesaikan di siang hari. Nah, oleh karena itu kita akan fokus nih Mbak Risma kepada 2 teknik yang bisa membantu Mbak Risma. Jadi teknik yang pertama itu Mbak Risma ada teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini Mbak Risma untuk menenangkan pikiran Mbak Risma sebelum tidur. Nah, lalu yang kedua ada teknik Great Text Assessment, yaitu teknik ini untuk membantu Mbak Risma mengerjakan tugas Mbak Risma dengan lebih sistematis agar tugas Mbak Risma ini tidak menumpuk. Baik Bu, saya ingin tahu bagaimana cara untuk menerapkannya. Baik Mbak Risma, jadi sebelum kita masuk ke tekniknya, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Risma, apakah Mbak Risma pernah mencoba metode tertentu untuk membuat diri Mbak Risma lebih rileks sebelum tidur atau mengatur tugas Mbak Risma agar tidak menumpuk? Sebenarnya saya pernah mencoba dengan mendengarkan musik sebelum saya tidur, tetapi tidak bisa tidur. Pikiran saya tetap sibuk. Terkadang juga saya membuat daftar penyelesaian tugas sesuai deadline-nya, tetapi saya juga susah untuk tidur. Nah, baik Mbak Risma, jadi Mbak Risma sudah pernah mencoba beberapa strategi, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Ini hal yang cukup wajar ya Mbak Risma ya, karena kita akan mencari cara agar strategi ini bisa lebih efektif dan sesuai untuk Mbak Risma sekarang. Nah, kita akan mulai dengan teknik relaksasi untuk membantu Mbak Risma menenangkan pikiran Mbak Risma sebelum tidur.
Nah, setelah itu kita akan masuk ke teknik Great Text Assessment yang akan membantu menyusun tugas Mbak Risma dengan lebih ringan dan bertahap agar tidak terasa menumpuk. Apakah Mbak Risma sudah siap? Siap, Bu. Baik Mbak Risma, sebelum kita membahas tugas akademik, kita akan melakukan latihan pernapasan sederhana untuk menenangkan pikiran. Mari kita coba bersama ya Mbak Risma. Sekarang kita akan menggunakan teknik pernafasan yaitu 4-7-8. Jadi Mbak Risma bisa tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik. Mbak Risma menahan nafas selama 7 detik. Baik, bisa Mbak Risma buang nafasnya secara perlahan. Bisa sekali lagi Mbak Risma seperti yang saya ajarkan tadi. Bagaimana perasaan Mbak Risma sekarang? Saya merasa lebih tenang, Bu. Bagus sekali ya Mbak Risma. Teknik ini bisa Mbak Risma gunakan sebelum tidur untuk membantu Mbak Risma memiliki pikiran yang lebih rileks lagi. Baik, Bu, saya akan mencoba teknik tersebut. Baik Mbak Risma, sekarang kita akan membahas tugas yang membuat Mbak Risma merasa cemas. Apa sih tugas yang membuat Mbak Risma merasa cemas? Jadi begini, Bu, yang membuat saya merasa stres adalah tidak tahu harus memulai dari mana. Tugasnya menurut saya sangat rumit dan membuat saya bingung, ditambah lagi dengan deadline-nya yang cukup rapat. Baik ya Mbak Risma, kita akan membagi tugas ini menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Jadi yang pertama kita akan menentukan Mbak Risma. Kan Mbak Risma tadi sudah mengatakan bahwa tugasnya akan dikumpulkan minggu depan dan juga mepet deadline. Nah, mungkin Mbak Risma bisa mulai menyicil dari nanti mungkin mulai mengerjakan. Jadi Mbak Risma bisa menentukan nih kapan Mbak Risma akan mengerjakan tugas, lalu berapa menit Mbak Risma akan mengerjakan tugas, begitu. Lalu bagaimana Mbak Risma bisa mengatur waktu dengan baik ya Mbak Risma ya. Baik, Bu, biasanya saya melihat tugas ini sebagai salah satu beban besar. Jadi terasa sangat berat untuk menyelesaikannya. Saya akan mencoba langkah-langkah tersebut dan saya merasa terbantu sekali, Bu. Bagus ya Mbak Risma, jadi dengan membaginya menjadi langkah-langkah yang kecil, jadi Mbak Risma tidak akan merasa kewalahan lagi. Nah, Mbak Risma hanya perlu menyelesaikan satu tugas kecil per harinya. Baik, Bu. Nah, jadi Mbak Risma juga bisa memberikan reward kecil untuk diri Mbak Risma sendiri setelah Mbak Risma menyelesaikan setiap langkah tugas Mbak Risma tadi. Seperti melakukan sesuatu yang Mbak Risma suka, seperti menonton atau kegiatan lainnya yang Mbak Risma. Baik, Bu. Saya suka menonton film. Mungkin saya bisa menonton satu episode setelah saya menyelesaikan satu langkah. Itu ide yang bagus ya Mbak Risma ya. Dengan memberikan reward kecil bisa membuat Mbak Risma lebih termotivasi lagi. Baik, Bu. Sekarang begini Mbak Risma, dari skala 1 sampai 10, berapa sulit sih tugas Mbak Risma tadi sebelum kita membaginya menjadi bagian kecil? Sepertinya 9 sampai 10 karena menurut saya itu sangat sulit sekali. Sekarang setelah kita membagi, setelah kita ini tadi sekarang nih setelah kita membaginya menjadi langkah-langkah kecil, bagaimana tingkat kesulitannya Mbak Risma? Mungkin sekitar 5, Bu. Saya merasa lebih tenang dan tahu harus melakukan apa. Hari ini kita sudah belajar cara membagi tugas. Baik Mbak Risma, hari ini kita sudah belajar cara membagi tugas menjadi langkah-langkah yang kecil agar lebih mudah dikelola. Bagaimana perasaan Mbak Risma sekarang? Saya merasa lebih tenang dan lebih percaya diri waktu untuk memulai mengerjakan tugas-tugas saya. Itu bagus sekali ya Mbak Risma. Nah, untuk minggu ini Mbak Risma, saya ingin Mbak Risma mencoba untuk
Yang pertama, mengikuti jadwal yang sudah kita buat. Yaitu untuk mengerjakan tugas Mbak Risma tadi. Lalu yang kedua, memberikan reward kecil setelah Mbak Risma mengerjakan setiap langkah dari tugas Mbak Risma tadi. Nah, lalu yang ketiga, menuliskan perasaan Mbak Risma sebelum dan juga sesudah Mbak Risma menyelesaikan tugas. Apakah Mbak Risma bisa untuk berkomitmen untuk mencoba hal ini? Iya Bu, saya akan mencobanya. Eh, Baik ya Mbak Risma, dari sesi kali ini hal apa yang bisa Mbak Risma pelajari? Saya sadar bahwa kecemasan saya bisa dikendalikan dengan strategi yang tepat. Eh, Baik ya Mbak Risma, karena kita sudah sampai di penghujung sesi, saya senang melihat Mbak Risma lebih siap dalam menghadapi tantangan ini. Saya harap teknik-teknik tadi bisa membantu Mbak Risma untuk mengurangi rasa cemas dan juga sulit tidurnya Mbak Risma tadi. Baik Bu, saya juga senang bisa bercerita dengan Ibu. Uh, Bagaimana perasaan Mbak Risma setelah kita melakukan konseling ini? Saya merasa terbantu Bu dengan teknik yang Ibu berikan, dan saya akan mencoba untuk menetapkan teknik tersebut dengan baik. Saya harap teknik tersebut bisa membantu saya keluar dari situasi yang sulit ini. Baik Mbak Risma, saya ingin Mbak Risma ini mengingat ya Mbak Risma bahwa perubahan itu butuh waktu ya Mbak Risma, dan tidak apa-apa kalau hasilnya belum langsung sempurna. Yang terpenting adalah Mbak Risma ini mau untuk terus mencoba dan tidak pernah menyerah. Mbak Risma kan sudah memiliki strategi yang jelas tadi, dan saya yakin Mbak Risma ini bisa menyelesaikannya. Nah, setiap langkah kecil yang Mbak Risma ambil itu adalah sebuah kemajuan. Jangan terlalu keras pada diri Mbak Risma sendiri. Beri diri Mbak Risma ini reward atau penghargaan atas usaha yang sudah Mbak Risma lakukan. Saya percaya Mbak Risma bisa mengelola kecemasan dan tidur lebih nyenyak lagi. Ya Bu, terima kasih sekali atas sarannya dan motivasinya yang Ibu berikan. Baik Mbak Risma, untuk pertemuan selanjutnya bisa kita bicarakan melalui WhatsApp lagi ya Mbak Risma seperti kemarin. Baik Bu. Karena kita sudah berada di penghujung sesi, tidak terasa sudah 20 menit kita melakukan sesi konseling. Mbak Risma sudah menceritakan bagaimana masalah yang sedang dihadapi Mbak Risma, dan saat ini tadi kita juga sudah menemukan strategi untuk tugas kuliah Mbak Risma, dan juga strategi untuk mengatur pola tidur Mbak Risma tadi. Kita juga sudah menggunakan dua teknik. Tadi Mbak Risma sudah menggunakan yang cukup baik. Saya harap di pertemuan selanjutnya Mbak Risma bisa ada kemajuan tentunya. Terima kasih Mbak Risma atas konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.